Ya, halo, selamat siang semuanya, teman-teman. Ketemu lagi di acara webinar session untuk Yes Education. Siang hari ini kita, seperti kalian tahu, jadi hari ini webinar sessionnya bersama dengan eh, salah satu universitas yang ada di Eropa, lebih tepatnya di eh, Business Development, sorry, dari Berlin School of Business and Innovations, BSBI. Di sini saya ditemani dari perwakilan dari BSBI, Miss Rebecca Tobing sebagai Business Development Manager di BSBI, ya, yang nanti akan memberikan informasi terkait dengan study in German and then BSBI secara khusus. Ya, Eh, langsung saja tanpa membuang-buang banyak waktu, kita mulai webinar sesi kali ini yang akan dipandu oleh Miss Tobing. Miss Rebecca. Silakan, Miss Terima Rebecca. kasih Mas Farid. Sebelumnya salam kenal buat teman-teman yang udah hadir di sesi ini dan terima kasih atas waktunya. Kemarin saya mungkin kalau teman-teman datang ke Yes Education Summit ya, Yes Summit ya, Mas Farid ya. Nah, saya juga Ya, ada di sana. Very happy that I was there ya. Hopefully, nggak salah next year di Surabaya. Saya lihat di promotnya. iya, Betul ya. Hopefully we can join again next year ya. Kemarin mungkin saya pengen bring it back aja, recalling aja. Buat teman-teman mungkin yang di sini kemarin ada atau tidak ada atau mungkin khususnya yang tidak tidak datang kemarin ke ya Summit. Kemarin dari polling, jadi the good thing is poin yang kemarin saya dapat pas waktu ya Summit adalah yang paling saya menarik adalah Summit itu mengadakan polling agent destinasi. Salah satu pertanyaannya adalah destinasi negara baru yang menjadi permintaan atau demand-nya market. Nomor duanya adalah Jerman. I was kind of a bit surprised, ya. I was kind of a bit surprised because a few years back then, beberapa tahun yang lalu, saya mewakili salah satu platform yang mana dia kuat platformnya untuk sekolahan Irlandia. Ya, jadi waktu itu ya memang saya pikir justru Jerman di bawahnya Irlandia gitu. Tapi saya senang banget karena wah ternyata dari pollingnya agent permintaan market untuk studi ke Jerman itu berada di posisi nomor 2. Sampai saya capture itu saya bagiin ke temennya kita ya. Jadi study in Jerman mungkin kedengarannya sebagai destinasi baru buat teman-teman agent di Indonesia atau mungkin tidak terlalu mungkin kalau dibandingkan kayak Australia, Kanada, UK tidak seperti itu ya gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, UK, Kanada sebelum masuk ke Indonesia dan menjadi demand tinggi pernah berada di posisi saat saya bawain GSG. Dulu saya pernah bawain destinasi Kanada juga waktu permintaan Kanada belum tinggi. Ya, jadi sekitar 7 tahun yang lalu ya, to be honest saya di education industry udah dari 2012, udah mewakili beberapa destinasi negara. Just FYI ya. Jadi teman-teman, kenapa saya di BSB udah jalan 3 tahun, teman-teman? Kenapa saya confident ya that bringing this destination, study destination will work ya, which I can see the growth of the demand, the growth of the interest, the growth of enrolled student. Oke, kenapa saya harus membawakan ini ke teman-teman? 3 tahun yang lalu ketika saya bawa destinasi Jerman ke Indonesia, kebanyakan adalah mereka tidak confident apakah ini sellable in the market. Ya, saya itu tipe orang yang fair and firm. Kalau saya bekerja, and I knew it since the beginning, it's not gonna work, I'm not gonna even start it. Ya, jadi saya ibaratnya curi start nih. Kita curi start sebelum market demanding ya atau meminta lebih luas lagi.
Jadi teman-teman sudah well knowledge nih lewat Yes Education. That's why I'm here. I believe ada beberapa sekolahan Jerman juga yang punya representatifnya di Indonesia. Kalau salah saya ada 3 atau 4 termasuk saya. Ya saya nggak kenal juga ya gitu ya. Tapi saya dengan melihat perkembangan itu saja, saya bisa melihat bahwa nah, it's a good destination. The destination to Germany will grow. Seperti teman-teman lihat ya, destinasi-destinasi negara lain ada yang sudah mulai sangat ketat keterbatasannya. Saya tidak boleh sebut ya, maksudnya ya mungkin teman-teman yang di agent juga sudah tahu ya destinasi yang saya maksud dan regulasi negara berubah-berubah ya, regulasi negara berubah itu wajar ya teman-teman. Tapi di sini adalah peluangnya teman-teman di sini untuk punya product knowledge atau knowledge tentang study in Germany. So, uh, saya tadi ngasih pengantar sambil nunggu teman-teman yang lain. Wow, sudah ada 9. I know some of you, but yeah, still we will go through yes education. Okay, let's start. Eh, Teman-teman, saya senangnya itu komunikatif, ya. Karena kalau saya sendiri yang berbicara nanti mungkin agak membosankan karena ini destinasi baru buat buat kebanyakan market kita. Nah, boleh nggak teman-teman share di chat what do you know? Anything, anything. Entah itu waktu ada student demand-nya untuk minta apa? Minta tadi ke Jerman maunya sebenarnya mau gini nih. Anything. Please type anything you know about studying in Germany atau about Germany. Boleh saya kasih waktu 1 menit? Teman-teman boleh share di chat box? Boleh? Anything you know about studying in Germany or about Germany? Misalnya ikoniknya Germany, atau biasanya student yang demand ke Jerman itu mindednya apa? Atau teman-teman ada saya tuh dengar tuh kalau ke Jerman tuh begini loh, orang Jerman tuh begini ya gitu. Apa yang teman-teman tahu tentang study Germany, culture in Germany? Please share. May I give 1, 2 minutes? Ayo dong, masa saya ngomong sendiri? Saya colek nih satu-satu nih ya. Miss Agustina, Kak Aldo Pamungkas, ayo dong, please share dong. Oci Ivikesya, Pak Kurniawan, Miss Rai, Miss Sania, Miss Vita, Miss Susanti, halo. Goethe Institute. Sudah Anda punya keluarga di Jerman, ada info big scholarship buat S1. Oke, thank you. Jadi kita akan bahas ya. Nah, oke, boleh dong. Ada 8 partisipan. Kalau nggak salah saya, atau berapa ya? Atau tadi sih 12 ya. Ya, Eh, ada sekarang 8 attendees. 8 ya. Ayo dong, 6 lagi dong. Share with me. Kenapa? Karena teman-teman jangan sampai teman-teman udah allow your time to join this session, ya, and then you get nothing gitu loh. So I want to get it aligned with whatever you know, gitu ya. Jadi, could you please share with me? Come on. Pak Akur, terima kasih. Pak Aldo, terima kasih. Bu Agustina, Bu Ivi. Ya, mau nanya apa? Silakan. Saya belum mulai tapi udah mau nanya. Silakan kalau mau nanya, boleh? Oke, I think that's all ya. Oke, so ya, kenapa studi di Jerman itu sebenarnya menarik ya? Saya tahu ada beberapa institusi atau agent-agent yang dia strongly promote German destination, tapi bukan degree studinya ya. Sorry, yes. Mostly, yes, Ini bisa full screen untuk presentasinya. Great. oke, ya. Jadi kebanyakan itu nawarin program-program non degree ya. Mungkin bahasanya kayak program escape lah ya atau program eh, kerja gitu ya. Ya mereka ada yang nawarkan kayak Ausbildung,
terus UP, ya, FSG gitu ya. Nah, teman-teman boleh nanti do your own research ya. Kalau kayak Posbildung itu dia ada batasan usia, kemudian dia non program gitu ya. Dia kayak blue collar gitu ya, kayak kerja yang pakai tangan gitu ya, nggak yang manajerial ya, blue collar apa ya bahasa Indonesianya, Kerja kerja kasar, kerja kasar ya. pekerja kasar, more likely seperti itu gitu ya. Nah, itu tapi kalau misalnya yang kita tawarkan adalah degree program yang mau dapat degree. Nah, apa yang membedakannya? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, jadi tadi di Jerman satu, teman-teman tahu lah ya, by its culture itself, ya, Jerman itu orangnya, oke, let me take you to, oke, brand-brand apa aja yang teman-teman tahu ada di Jerman? Brand apa? Tahu dong, masa nggak tahu? Ini bener-bener nggak ada yang tahu tentang Jerman berarti ya? Ada beberapa mungkin yang sudah pernah tahu, tapi Malu-malu. kebanyakan juga mungkin baru, benar-benar baru. Oke, oke, it's okay. Thank you, Kak Farid. Kak Farid ada tahu brand apa yang dari Jerman? Salah satunya ya cuman Gute itu aja sih. Bute, itu kan tempat kursus ya. Eh, Adidas, brand. Kreatif brand loh, banyak ya, sekali. Porsche, BMW, Audi, BMW. Ya. Mercedes, Mm-mm. ya kan? Kalau kalau orang kan bilang BMW. Tapi kalau orang Jerman tuh kan diamuk loh sama orang Jerman. BMW mereka sebutnya ya, W itu mereka V ya. Nah, terus ya itu brand-brand dari Jerman. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya Volvo, ya tahu ya brand-brand itu kalau teman-teman dengar brand itu gimana sih? Pasti kayak wow gitu ya. Kenapa dia wow? Kenapa dia brand itu kan trust ya? Kenapa dia dipercaya oleh worldwide dan long lasting? Tidak hanya yang muncul sekejap 5, 8 tahun, 12 tahun terus gone. Dari dulu dia konsisten kan? Kenapa? Karena kualitasnya yang konsisten. Kualitas, inovasinya. Jadi, Jerman itu terkenal dengan inovasinya. Kalau inovasi ini tidak didukung dengan kualitas yang bagus, ya dia tidak akan grow, bisa naik turun, ya kan? Nah, jadi Jerman itu karena by the culture living budaya kehidupannya itu sendiri, ya Bayern Munchen itu sepak bola kalau nggak salah ya. Makasih Pak Kur. Nah, jadi Jerman itu kenapa dia bisa konsisten? Karena budaya kehidupan orang-orangnya sendiri itu adalah yang Jerman aslinya di sana yang saya tahu ya. Mereka itu committed people. Yes or no. Ya, mereka tidak ada yang iya enggak ya gitu ya. Enggak. Mereka yes or no. That's it. Mereka committed people. Mereka itu juga di sana ya, budaya di sana ya. Jadi mungkin ada yang dengar bahwa, oh, bukannya orang Jerman itu cuek-cuek ya, atau dingin gitu ya. Mereka itu cold but fair. It's based on my experience. Kenapa? Mereka itu merasa self-responsible. Kenapa? Kalau misalnya dia terlalu welcome sama orang baru di awal, amit-amit nih, ternyata kita tidak tahu orang baru itu bisa saja, quote and quote, tidak memberikan efek yang baik terhadap kita, gitu ya. Tidak bisa menyalahkan orang lain itu. Karena apa? Karena kita yang allow them to get so close, so early with us. Ya, jadi itu tipikal apa ya, high minded gitu ya. Pemikiran yang kualitas tinggi lah ya kalau saya bilangnya ya, bertanggung jawab terhadap sendiri ya. Nah, itu yang saya ingin bawakan. Kenapa eh, apa ya? Kenapa studi di Jerman? Karena nanti akan membentuk pribadian yang kuat untuk anak-anak yang studi di sana. Ya, as you know ya, generasi sekarang agak-agak fragile ya. Kalau saya boleh bilang sorry itu saya di sini ada yang Gen Z nggak ya? Saya sih yang Gen Z, nggak ada yang percaya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Saya pengen tuh atau kita pengen pasti kita tuh kan konsultan pendidikan ya. Jadi kita tuh
konsultan pendidikan itu seperti konsultan investasi masa depan, gitu ya. Investasi masa depan itu tidak hanya tentang duit yang dibayarkan ke sekolah, tapi juga pembentukan karakter yang kuat, ya, yang siap bersaing. Nah, Jerman itu dari lingkungannya itu sendiri sudah seperti itu, mau nggak mau. Tapi kenapa orang tetap mau bertahan untuk, karena kebanyakan orang yang udah studi di Jerman, mereka akan usahakan untuk tetap di sana, akan usahakan untuk dapat kerja. Mungkin teman-teman ada lah satu dua, jarang tapinya ya, yang udah studi di Jerman tapi balik ke Indonesia. Maksudnya udah degree ya, yang udah degree ya. Nah, itu dia. Kenapa Jerman menawarkan kehidupan dengan kualitas standar kehidupan yang tinggi, high social security, poin nomor 3 dari bawah, ya. Jadi walaupun begitu, nanti orang tetap akan untuk bertahan untuk tetap di sana. Kenapa? Standar kehidupan yang ditawarkan tuh tinggi. Misalnya, upah kerja part-time di Jerman itu saat ini baru naik ya, recently, 12,8 euro per time. Jadi student yang kerja, yang kuliah ya, di sini ada ya, mana dia? Opportunities to work while studying, poin nomor 4, part-time working. Jadi student yang kerja, yang kuliah di Jerman itu boleh kerja part-time sampai dengan 20 jam seminggu. Ya, 20 jam per minggu. Per hour-nya itu mulai dari 12,8 euro by regulation. Itu baru increase ya. Dulu 12,4, sekarang 12,8 euro. Tapi teman-teman, dengan bekerja 3 jam atau menghasilkan sekitar 50 euro, saya waktu di sana 50 euro itu sudah bisa untuk belanja makan saya groceries untuk seminggu. 50 euro. Tapi masih jangan jangan makan di luar. Kenapa? Kalau makan di luar, jasa di Jerman mahal, akan di-charge ke makanan. Ya kan? Pajak juga tinggi, tapi dari pajaknya ya yang didapat ya bagus gitu ya. Nah, itu dia ya. Nah, terus itu di Jerman. Nah, jadi untuk student yang kuliah di Jerman, degree program boleh kerja part-time sampai dengan 20 jam per minggu. Jadi kalau yang 1 bulan biasanya berapa minggu? 4 minggu. 20, 20 jam kali 80 jam sebulan. 80 kali 12,8 sekitar 1.200 euro. 1.200 euro itu sudah bisa mengakomodir living cost kalian. Oke? Nah, kemudian kenapa tadi di Jerman? Jadi ada namanya stayback visa atau PGWP, Postgraduate Working Permit, atau izin tinggal setelah lulus degree program. Jadi lulus degree program, termasuk lulus degree program di BSBI, dia boleh untuk ambil apply PGWP. Mungkin teman-teman sudah familiar ya, PGWP masing-masing negara regulasinya beda. Kalau untuk di Jerman sampai saat ini PGWP-nya up to 18 months atau 1,5 tahun. Ya. Nah, Jerman itu juga dia salah satu negara atau negara yang merupakan biaya hidupnya itu cukup terjangkau. Ya, boleh dibandingkan dengan negara lain sekitar. Misalnya Swiss. Teman-teman tahu kan biaya hidup di Swiss? Oh ya, tinggi ya. Tangga sebelahnya lah, Denmark. Ya, tahu kan? Nah, Jerman itu dia salah satu negara dengan ekonomi kuat dan dia juga living cost-nya terjangkau. Ya, kenapa nanti saya akan jelaskan kenapa salah satu alasan Jerman itu merupakan negara dengan ekonomi kuat. Ada alasan logika. By the way, teman-teman, saya semuanya harus jelas dengan alasannya. Nah, ini adalah unique selling point BSBI. Ya, mungkin kalau saya jelaskan dari PPT seperti ini, ya teman-teman bisa baca sendiri ya, program diajarkan dalam bahasa Inggris. Kita ada Career and Employment Support di bawah ya, yang poin 6 itu yang mengadakan job fair 2 kali setahun. Kemudian kita ada multiple location, central city location. Murid kita juga dari berbagai negara ya. Nah, nanti saya akan jelaskan tailored benefits by location, campus location ya. Kemudian free local language. Tapi kenapa sih ini penting?
kenapa poin-poin USP BSB ini penting? Kira-kira ada yang mau ngasih tahu? Ada yang ngasih idea? Teman-teman kita nih malu-malu banget ya Kak Farid ya. Iya, Oke, saya ada materi training sendiri ya, if you don't mind ya. Aku akan share training materiku. Ya. Ini berdasarkan analisa, research, dan pengalaman student di BSBI yang akhirnya memutuskan untuk ambil di BSBI. Oke, kita akan masuk. Wah, aku udah share screen kah yang ada? Oke. Yes. ya, Oke. Nah, kita akan masuk ke untuk tahu kenapa UST BSBI ini penting. Saya akan jelaskan dulu apa bagaimana untuk masuk atau yang in general ya. Kenapa? Kenapa? Kita harus tahu ya kenapa program BSBI atau USP BSBI ini penting. Ya kalau diajarkan dalam bahasa Inggris ya banyak gitu kan. Nah, tapi kenapa penting? Oke, kita akan bahas yang general ya. Mungkin kalau teman-teman dengar di sini tadi saya juga ada baca big scholarship ya. Thankfully, Kak Aldo itu big scholarship, you didn't say that full scholarship. Why? Because most of ya atau kebanyakan nih orang tahu studi di Jerman itu gratis. Kita tidak bisa bilang itu salah atau benar. Kenapa? Pertanyaan saya, logis. Apakah ada yang gratis dan mudah dalam hidup ini? Nah, udah berjuang untuk yang jalur itu, apakah ada certainty untuk to get it through? Sorry ya, untuk melalui itu semua belum ada yang bisa menjamin. Ya kayak kehidupan lah ya, gitu ya. Nah, kita akan bahas yang general. Jadi teman-teman untuk mengetahui sistem pendidikan di Jerman, itu di Jerman itu S1-nya itu, sorry, SMA-nya itu sampai kelas 13. Ya, sampai kelas 13. Kebanyakan negara itu sampai kelas 12, termasuk Indonesia. Jadi ada gap 1 tahun. Ya, teman-teman kalau ada yang tinggalan, when you got lost with my presentation, atau ngantuk, Rebecca training bosan, cari cara lain gitu. Just let me know. Feel free. Saya nerima kritik dan saran for our good. Gitu ya. Nah, terus ada gap. Gap ini harus diisi dengan program namanya Student College. Ya, kalau di Australia ini kayak foundation. Ya, ada udah pernah dengar Student College? Udah yes. pernah ya, udah pernah ya, Kak Farid ya. Teman-teman di sini udah pernah dengar Student College? Ya kayak foundation gitu kan, memang Kayak pathway foundation. untuk student ya, Betul, international bridging students. program Bridging untuk program. penyetaraan ya. Nah, itu namanya student college. Untuk masuk student college, apakah bisa ini ya, ijazah SMA saya, IELTS saya masuk student college. Jadi, kalau untuk studi di Jerman, itu untuk masuk student college, setidaknya student itu harus sudah punya kualifikasi bahasa Jerman itu B2. Ya, ini ekuivalensinya. Jadi studi bahasa Jerman itu levelan-levelannya A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ini ekuivalensinya kalau kayak dalam bahasa Inggrisnya itu elementary. Kalau dulu saya ambil kurs bahasa Jermannya itu yang reguler itu 7 bulan ya untuk satu level. Karena saya harus ambil A11, A12 baru ujian. Gitu ya. Nah, ini ujiannya itu adalah lulus dan tidak lulus, teman-teman. Ya. Jadi waktu itu saya pikir saya sudah confident dengan grammarnya Jerman, tapi ternyata ketika masuk konjungsinya, konjungsi itu kayak kalau dalam bahasa ini the gitu ya. Saya kalau the table, the door, the window, the lamp, the watch, the clock gitu ya. Itu kan the satu semua. Kalau Jerman enggak. There, di, das. Ya. Dan itu harus dihafal. Itu harus dihafal.
tidak ada aturannya. Ada orang bilang itu there itu untuk maskulin, di itu untuk feminim, das itu untuk netral. Nggak ada. Itu harus dihafal. Da, saya bilang kan sama guru Jerman saya, ya, there itu hanya untuk maskulin, di itu untuk feminim, das itu untuk netral. Terus dia bilang, coba ini meja, kamu tunjukin saya di mana dia. Dari di atau das? Saya bilang, kayaknya di deh. Tunjukin saya di mana feminimnya. Sep, gitu ya. Ya, itu ya belajar bahasa Jerman. Nah, untuk masuk student college itu biasanya mempersyaratkan saat ini gradually sudah mempersyaratkan punya level B2. A1, A2, B1, B2. Jadi udah saya bilang ya, B2. Nah, sudah punya B2. Oke ya, saya sudah punya B2 ya ini ya. Ini saya apply ke student college B2. Ini ijazah SMA saya. Ini saya apply. Oke, apply. Emang bisa langsung masuk. Teman-teman, itu muridnya harus ambil ujian namanya Aufnahmeprüfung. Ujian masuk lagi. Udah ambil kursus bahasa, harus lulus Aufnahmeprüfung. Teman-teman boleh 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 browsing juga, gitu ya. Ya, Aufnahmeprüfung Student College. Ujian masuk, ya. Ini ujian masuk bahasa Jerman, matematika yang diujiankan tapi level foundation, tapi pastinya dalam bahasa Jerman. Ya, dalam bahasa Jerman. Kebayang ya teman-teman ya, kita aja sehari-hari dalam bahasa Indonesia ya. Eh, terus terus teman-teman dimasukin ke akademik pastinya berbeda ya. Ini ujian masuk. Ini wajib teman-teman. Tidak ada yang boleh skip namanya Aufnahme Prüfung. Ya, oke. Karena dia levelan ujiannya masih levelan foundation, mungkin kebanyakan international student lulus. Ya, ini untuk international student yang mau masuk student college di Jerman. Oke ya, yang diujiankan tadi udah tahu ya. Sejerman, walaupun sudah punya B2, teman-teman nanti diujiankan lagi oleh government bahasa Jerman, matematika, ya, ya seru ya. Dalam bahasa Jerman. Saya aja lihat aljabar, kalkulus, logaritma, pangkat, akar, ya, geometri. Dalam bahasa Indonesia udah kayak yang pusing gitu ya. Ini dalam bahasa Jerman, teman-teman. Ya kan? Ngerti soalnya. Ya. Nah, kemudian oke lah, anggaplah student itu lulus ya untuk si Aufnahmeprüfung. Nah, kemudian masuk student college 1 tahun, untuk dapat ijazah student college-nya, itu student harus lulus namanya Verstellungsprüfung. Untuk supaya mereka bisa earn the student college certificate. Ya, jadi student college dia harus lulus namanya Verstellungsprüfung. Ini juga wajib teman-teman ya. Ini wajib ya. Yang diujikan apa? Bahasa Jerman, matematika, fisika, ya, sama ekonomi, biologi, tergantung subjek yang diambil. Ya. Dalam bahasa Jerman levelan university. Bukan hanya Indonesian student, international student kebanyakan failnya di Verstellungsprüfung. Ya, Verstellungsprüfung. Kalau Verstellungsprüfung fail 1 kali, kalau dia pas, dia boleh ambil ujian saringan masuk university. Ya, kalau dia fail, doesn't pass, which is kebanyakan itu di sini, dia ambil student college yang tahun ke-2. Ya, ambil another 1 year. Ya, another 1 year. Ya, kebayang ya dari segi umur ya, kalau dia lulus SMA umur 18, student college pertama dia di 19. Misalnya dia fail student college yang si Aufnahme apa Versorgungsprüfung yang pertama, dia ambil yang kedua. Kalaupun lulus, ya, dia ambil Versorgungsprüfung kedua kali, kalau lulus. Kalau lulus mama ya, dia ambil screening test. Kalau dia tidak lulus, dia harus apa? Pulang ke negara asal atau find alternative. Basically, student college itu hanya boleh diambil 2 kali 1 orang. Tapi
Tapi saya belakangan ada dengar, kecuali dia ganti jurusan dan ada gapnya. Mau kapan lulus S1-nya? Pertanyaannya. Ya kan, secara usia kan, teman-teman yang udah naik karirnya, dia masih ngejar masuk. Ya kan? Nah, di sini, apakah di sini tidak ada investment atau tidak ada biaya? Oke, katanya kuliah di Jerman yang masuk universitas itu gratis. Apakah tidak ada biaya? Ini berdasarkan pengalaman student saya, ya, yang dia sudah ambil kurs bahasa Jerman, dia ambil kelas yang intensif, ya, itu 15 juta per level, ya, itu aja udah 60 juta. Dia ambil persiapan untuk masuk student college, untuk ambil ujian yang si Aufnahmeprüfung tadi ini. Dia bayar orang tuanya, ini saya ketemu orang tuanya, 33 juta. Student college ada yang public, kebanyakan private. Karena yang public, kalau teman-teman research, itu hanya bisa mengakomodir sekitar 20% dari seluruh international curriculum. Bukan hanya dari Indonesia saja. Ya. Jadi 80% kemana? Ke public, ke private. Nah, yang private bayar berapa? Sekitar 95 juta atau 5.000 euro per tahun. Nah, kemudian kalau misalnya harus ambil 2 kali, berapa total biayanya kira-kira? Ini saya udah pakai rumus ya. 283 juta belum dapat degree. Masih persiapan, student college, bridging, etc. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya bawa ke tentang BSBI-nya proudly presenting. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh, makin ada yang mau ditanyakan? Thank you buat teman-teman yang masih staying ya. Nah, kemudian nih ya, eh, that's why BSBI come as solution. Ya, BSBI come as solution. Kenapa? Nah, dengan segala benefit yang ditawarkan by studying in Germany, si student-student sebenarnya intensinya adalah mau study di Germany. Ada bisa kerja part-time tadi ya, bisa kerja part-time 20 jam per minggu, ya tadi ya. Terus dia bisa PGWP sampai dengan 18 bulan, gitu ya. Nah, kita kasih jalur di mana program kita full diajarkan dalam bahasa Inggris. Ya, MOI kita, medium of instruction, instruksi pengajaran kita itu dalam bahasa Inggris. Ya, kenapa bisa begitu dalam bahasa Inggris? Karena nanti degree-nya yang berikan bukan BSBI, tapi dari institusi partner kita dari UK. Saat ini institusi partner kita itu adalah University for the Creative Arts, University of Chichester, University of Roehampton, Uninetuno, dan kita juga ada CUC, Concordia University Chicago, itu public juga dari UK. Jadi ini kebanyakan adalah public university di UK. Dan ada di Concordia University Chicago. Ya, ini US. Ya, yang 4 di atas ini adalah public university di negaranya masing-masing. Uninetuno ini adalah international institution di Italia. Jadi ini adalah sebenarnya satu grupnya US. Ya, kemudian kita as our international student, we do also provide our student with the free German language lesson. Untuk apa? Nanti student kita ketika lulus dia mau cari kerja, pasti akan jadi added value buat dia kalau dia punya kualifikasi bahasa Jerman. Kita kasih free German language lesson sampai dengan level B2. Free. Kebayang ya teman-temannya lebih mudah mana? Belajar bahasa Jerman di Jermannya atau di Indonesia? Di Jermannya ya. Teman-teman punya banyak peluang untuk practicing, ya kan? Nah, that's why we provide our international student with the free German language lesson, hanya bayar registration fee 50 euro. Kenapa? Tahun 2024 sebelum November kita kasih full free ya. But you know, people who get anything for free and easy, most likely secara mentally umum, they would take it for granted, right? So, kita, jadi kalau student dia datang nggak harus ngulang level A1 ya mereka harus bayar lagi 50 euro. Lumayan 50 euro itu udah bisa untuk meal 1 bulan. 1 bulan, 1 minggu. Lumayan kan? Tadi saya bilang kan. Nah,
Kemudian di kita anak-anak yang lulus kelas 12 punya IELTS 6,0 dengan no band less than 5.5 itu boleh langsung masuk degree program kita 3 tahun. Tidak, tidak perlu dia bridging program, tidak perlu foundation. Kalau di sini tadi dia ini ambil 4 tahun lagi. Kalaupun lulus ya, sorry saya balik, di Jerman itu rata-rata S1-nya 4 tahun rata-rata ya. Tapi untuk international student kebanyakan lulus selalu nambah 2 tahun. Misalnya dia S2-nya 2 tahun jadi 4 tahun. Misalnya dia S1-nya 4 tahun jadi itu kebanyakan kalau lulus ya. Nah, di BSBI dari kelas 12 dia bisa langsung masuk degree program kita rata-rata 3 tahun. Kalau dia lulus kelas 12, punya IELTS 6,0, no band less than 5.5, dan usia pada waktu intake sudah 18 tahun. Kalau si student tidak memenuhi salah satu dari requirement itu, dia boleh ambil foundation. Ya, kita itu buat terima dari kelas 11, but to be honest, I don't really suggest the student not to finishing their grade 12. Oke. Kalau saya alasannya itu dia boleh ambil foundation hanya kalau dia misalnya tidak memenuhi syarat IELTS. Karena untuk foundation kita itu syarat IELTS-nya 5,5. Nanti saya, ini ada di website, ya. Ini saya summary-in aja. Sama kalau bergantung usia. Biasanya tapi kalau usia dia akan mundur intake aja di 3 bulan berikutnya. Kita ada 3 main intake, February, May, and October. Ya, nanti saya akan. Nah, kalau untuk master program kita itu rata-rata durasinya 18 bulan. Ya, rata-rata. Hanya program yang dari CUC, ya, Concordia University Chicago, yang dari US, itu 2 tahun. Kenapa? Karena dia mengikuti regulasi negara. Nah, kita juga as BSB International Student, we provide our student with free German language lesson. Teman-teman, ini semua ada di PPT, cuman sorry ya, saya nggak bawa PPT, tapi teman-teman tahu saya ada ready PPT, seperti yang udah di-share oleh Yes Education. That's why this is how to read the PPT. Ini ya materi training saya ya, how to read the PPT gitu ya. Nah, kita kasih provide our international student with the free legal support ya. Karena salah satu stakeholder kita, dia ada yang punya SRS Immigration Law Firm, which they can help our student with their panjangan visa atau apply PJWT. Pasti kan lebih enak kan, oh langsung sekolah nih yang layes nih, enak nih dokumen perlu apa yang dari sekolah atau jaminan apa dari sekolah udah ada di situ. Ya kan? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau membosankan atau kebanyakan informasi? Coba No, saya lihat. Gimana Kak Farid? ya masih oke sih. Jadi nanti mungkin kita akan adakan sesi tanya jawab di akhir, Oke, atau mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan silakan bisa silakan. langsung Oke ya. ketik aja di chat box atau di Q&A box ya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan, please feel free. I am here to support you lewat Yes Education. Oke? Ya, jadi kalau pertanyaannya, Rebecca, Kak Rebecca, emang bisa si student tiba-tiba berangkat ke Jerman, tanpa punya background pengetahuan bahasa Jerman apapun? Gimana? Bisa nggak ya? Kenapa sih orang Jerman itu dia tidak welcome to English speaking people, teman-teman? Karena bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu pronunciation itu beda banget. Dan mereka tidak suka kalau mereka tuh salah pronounce. Ya, pronunciation bahasa Jerman sama bahasa Inggris itu beda banget. Kalau bahasa Jerman tuh kayak gitu, dibacanya tapi nggak selalu begitu ya. Kayak kalau ada titik dua, dia ada gitu ya, ada intonasinya gitu ya. Nah, jadi orang Jerman dia most likely itu dia tidak welcome to English speaking people. Tapi kampus kita berada di nih ya, makanya di sini ada Central City Location Campus di poin yang di atas. Kampus kita ada di Berlin. Berlin itu sudah welcome to English speaking people, ya. Kenapa? Jadi ada 8 metropolitan city, Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt, Stuttgart, dan ada 3 metropolitan city lainnya yang sudah welcome to English speaking people, ya. Kenapa Berlin itu welcome to English speaking people orang-orangnya? Logikanya karena dia ibu kota, karena dia pusat bisnis dan pusat pariwisata. Bayangin ya teman-teman ya, kalau kita di Jakarta, Surabaya juga termasuk salah satu pusat bisnis, orang-orang yang tidak welcome to English speaking people, bisa nggak dia keep up as business city center?
Sulit ya, impossible ya. Tourism City Center. Ya, mungkin teman-teman cukup familiar ya dengan bangunan ini. Cuman mungkin namanya Brandenburg. Namanya Brandenburg. Ini adanya di Berlin. Di jam tertentu sekitar jam 1 atau jam 2 kalau naik kereta itu dari kampus kita itu sekitar 20 menit ya. Ini namanya Brandenburg. Ini adalah ikoniknya Jerman banget ya. Ini ikonnya Jerman banget. Ini very ikoniknya Jerman ya. Ini letak di Berlin. Kebayang nggak teman-teman kalau orang populasi Berlin dari dulu itu tidak welcome to English speaking people, dia bakalan seterkenal ini nggak Brandenburg? Bakalan seautentik ini? Mungkin orang dari dulu juga kayak mau ke, ih saya mau ke Brandenburg deh. Tapi nanti kalau nggak ada yang ngeresponin bahasa Inggris gimana ya? Saya nggak bisa bahasa Jerman. Aku mau pesan makan gimana ya? Iya kan? Jadi itu logika. In my own experience, di Berlin itu saya sudah tidak berasa bahwa signifikan kayak di Jerman gitu, kayak yang dingin banget, diem gitu ya. Nggak seperti itu banget gitu. Tapi tetap mereka committed people gitu ya. Tetap tertata gitu ya. Nah, kemudian kalau Hamburg, jadi untuk program kreatif art kita, ya kayak graphic design, animation, fotografi, comic and concept arts, itu adanya di Hamburg. Kenapa? Hamburg itu the city for the creative arts people. Ini kalau kita lihat, ya, ini adalah salah satu alasan Jerman juga sebagai strong economic country. Ya, kalau teman-teman lihat Hamburg map, ya, kalau teman-teman lihat Hamburg map, ya, teman-teman, nih, dia ada terusan Elbe yang menghubungkan ini Hamburg ya teman-teman ya. Hamburg, nih teman-teman lihat ya. Dia punya terusan Elbe ya yang menghubungkan sampai ke Cas Republik. Kayak kalau perdagangan lewat laut gitu ya. Nggak mungkin kan disuruh muter ke atas kan atau muter ke bawah banget. Wasting time, cost juga bensin, effort nih. Ini terus nih menghubungkan negara-negara kebanyakan di Elbe. Teman-teman lihat kan Elbe, Elbe untuk ke bawah. Nih ya. Keren ya. Jadi itu adalah salah satu alasannya kenapa Hamburg itu dia welcome to English speaking people. Kebayang nggak kalau misalnya kapal mau masuk di sini ya, disuruh bayar, tapi harus dalam bahasa Jerman. Emang orang yang di kapalan mau gitu? Ya kan ini bisnis ya, harus bahasa satu internasional ya, gitu ya kan? Terus ini juga menjadi salah satu alasan Jerman itu negara dengan ekonomi kuat. Pastinya dengan adanya terusan ini, perusahaan-perusahaan global akan buka kantornya, bukan akan ya, buka kantornya di Jerman. Jadi secara peluang pekerjaan pun besar. Tapi di mana ada peluang besar, di situ kompetisi tinggi. Peluangnya sudah ada nih teman-teman. Jerman banyak peluangnya. Tapi kompetisi tinggi. Ini tergantung lagi kepada kualitas orangnya. Ya, tergantung kepada kualitas orangnya lagi. Jadi bukan tergantung kepada katanya tidak ada yang bisa menjamin mudah atau sulitnya mendapatkan atau mencari pekerjaan, teman-teman. Tapi begitu peluang itu ada, logikanya ya, kita ngomong logika ya, begitu peluang itu ada, itu tergantung kita bagaimana kita catching up the opportunity. Ya, itu alasannya ya. Reasonable ya, teman-teman ya. Oke, oke. Sekarang kita masuk. eh, oke, thank you Kak Farid. Aku pikir ada pertanyaan tadi. Nah, itu ya, eh, teman-teman. Soon, BSBI will not be standing for Berlin School of Business and Innovation anymore. Ini tidak akan menjadi sebuah akronim. Kenapa? Karena kampus kita tidak hanya ada di Jerman. Kampus kita ada di Spanyol, di Barcelona dan Madrid. Kita juga ada di Prancis, di Paris. Kita ada di Belanda, di Amsterdam. Kita soon gonna opening in Yunani. Kita sedang proses pembangunan di Yunani, di Athena. Ya, itu sudah di sounding ya. Kita akan bangun di Athena, di Yunani. Ya. Jadi nanti BSBH ini tidak hanya Berlin School of Business and Innovation karena negara-negara itu
Berlin gitu. Ya di Athena tapi di Spanyol gitu ya. Nanti BSBI School of Business and Innovation only. Would not be an acronym ya. Nah, program-program teman-teman program Kak Farid ada kan waktu itu aku udah bagiin brosur ya di brosur Yes. ada Mungkin kah yang belum atau dapat nanti kita bisa share lagi untuk oke. brosurnya. Oke, di brosurnya itu sebenarnya sudah ada. Jadi ini adalah brosurnya khusus untuk Indonesia. Ini adjusted by my own request. Harus ada konten apa saja, ya. Jadi ada brosurnya itu udah ada program-programnya di sini, ya. Programnya apa saja, durasinya berapa lama, tuition fee-nya berapa, intake-nya ada kapan aja, yang ngasih degree dari institusi mana, lokasinya di mana. Ini kalau brosur negara lain nggak seperti ini. Ini saya tahu kebutuhannya teman-teman. Teman-teman, if you need any of my help lewat Youth Education, just let them know ya. Karena saya juga pernah konsultasi in student. I know what you need. Oke, so ini sudah ada di sini ya scholarship sampai dengan berapa. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman lagi support apa yang bisa saya berikan. Nanti teman-teman tetap harus lewat CS Education. Ini ya. Nah, ini program-program ini sebenarnya ada di website teman-teman. Ya, tapi ISB itu part of GUS, Global University System. Saya ini udah kedua kalinya kerja untuk GUS, yang waktu Kanada saya juga untuk GUS. Nah, GUS itu memang dari dulu dia ada dua rekrutmen tim. Ada direct recruit yang lewat website, lewat sosial media, ya. Jadi kalau teman-teman mau naikin promote BSBI, jangan pernah tag IG-nya BSBI atau LinkedIn, ya. Karena nanti ketika ada interest, inquiry, they're not gonna go to you under agent name, and you're not gonna be able to claim for commission, ya. Jadi JOS itu ada direct recruit, ada namanya IBD. IBD itu saya, International Business Development. Saya tidak boleh direct recruit at all. Saya pernah mewakili institusi, saya boleh direct recruit, saya bilang, ngapain saya nggak dapat komisi, itu saya tidak dapat gaji. Gitu ya. Jadi untungnya kalau di JOS ini tidak boleh direct recruit IBD-nya, tapi lewat website, lewat sosial media, itu akan pergi ke direct team yang di sana ya. Jadi kalau teman-teman ketika konsultasi sama student, kalau teman-teman pun refer our website link, please advise the student kalau mereka butuh any support ya, teman-teman akan bantu mulai dari konsultasi, konekin misalnya mau dikonekin ke saya atau aplikasi visa, pencarian akomodasi sampai pre-departure, nanti kita akan support lewat Yes Education. Kasih tahu itu bahwa teman-teman akan support. Karena kalau lewat website pastinya enggak. Kan hanya terima aplikasi. Aku di support, ya kan? Kalau misalnya pun visa, emang mereka tahu aturan visa. Kalau lewatnya Yes Education atau lewat teman-teman agent di sini yang rekrut, kan ada saya. Saya akan provide file untuk visa. Oh ya, Yes Education udah saya bagiin ya kemarin ya di grup ya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Itu cara bargainnya. Gitu ya. Nah, di website ini sudah ada program-programnya ya, tapi saya I make it easier for you ya. Di sini ada program-program. Ada apa? International Business Management. Kemudian favorit program kita itu ada Computer Science. Soon, sekitar 2 minggu lagi kita akan launching untuk program Mechanical Engineering, Bachelor of Engineering Mechanical Engineering, sama Electronical dan Electric Engineering. Jadi itu dua favorit program. Saya sedang kejar, saya bilang kalau misalnya nggak keluar 2 minggu lagi kan tadi janjinya 2 minggu lagi launching ya. Kalian aja yang cari nama, ya kan? Karena kita nggak bisa kita loh di Indonesia kita harus the right time, the right equipment at the right time and the right strategy, right? So that's what hopefully in the next 2 weeks we can launch and share with you tentang mechanical engineering and electrical engineering kita. Saat ini favorit program kita dari Indonesia itu ada computer science and international business management.
Nah, di sini ada konsentrasinya lagi teman-teman. Di masing-masing program tuh ada konsentrasinya lagi, strategic leadership, etc. ya. Di sini juga sudah ada tuition fee sama intake ya. Tapi saya sudah summarize it ya. Ini ya, summarize it, saya sudah summarize it di sini. Dan, nah untuk computer science ada di sini. Ada konsentrasinya lagi. Tapi teman-teman, ya computer science. Ada subjeknya apa aja, kemudian ada apa konsentrasinya apa aja AI, UX design, cyber security, software development. Nah, teman-teman, I'm here again. I'm here to really, really and fully supporting you. Saya juga bisa siapin teman-teman seperti ini. Bentar ya, bentar saya buka file ya. Saya itu hanya berharap teman-teman agent itu punya basic knowledge tentang studying in Germany and the SBI in the deep of detail. Just please ask education to connect you with me because I will provide you with my full support whichever yang harusnya di-provide oleh agent, I will provide it for you. So I want you to have less headache. Okay, so I can provide you with something like this. I call it program summary. Sorry, ini dan budget plan. Budget plan. Misalnya, ya, tadi international business, ya, programnya apa? International business, ya. Yang ini tadi ya teman-teman ya. Jadi ini udah saya summary-in teman-teman, ya, international business, ya, ya kan? Nih ya. Kemudian kita lihat di sini. eh Elective subjeknya udah ada di sini. Jadi ini nih kayak file mini brochure yang kita siapin buat student. I know Indonesian parents very very challenging and very detailed ya. Kemudian ada strategic leadership di sini ya, sesuai sama yang ini. Misalnya, Miss bikinin dong saya budget plan-nya sama program summary-nya. Nih, saya udah siapin. Waktu saya jadi agent, yang nyiapin ini agent. Saya pernah jadi agent. Oke? Awarding institutionnya dari University for the Creative Arts, ya. University for the Creative Arts, lihat di sini. Jadi saya sesuaiin. Kemudian intake-nya kapan? Saya udah summary-in. Kampusnya lokasi yang di mana? Di Berlin. Di sana ada durasi studinya 3 tahun. Uang kuliahnya 9.925 yang mana dikonversiin pada tanggal ini ya, dikonversiin per tanggal bentar ya, ini 26 November kemarin, ini baru ya, 26 November kemarin dengan 1 euro 19.302, ini saya udah pakai formula teman-teman. Ini udah pakai formula ya. Ini tahunnya 191. Syaratnya apa aja di sini sudah ada. Kalau di sini teman-teman kan harus lihat kan, harus cari mana ya entry requirement ya. Oh ini entry requirement, iya Bu, entry requirement-nya ini Bu, gitu kan. Nah teman-teman itu hanya kasih tahu, uh, Kak Farid, tolong mintain sama Rebecca, student saya ada interest program ini, saya minta program summary sama budget plan. Saya siapin. Oke, karena itu sudah by formula, saya buat pakai sistem. Untuk bikin formulanya sih nggak mudah ya, karena saya harus mengagakkan supaya bisa gampang dimengerti. Ini ya, saya sudah siapin. Ya, ini. Nah, kemudian early bird-nya sampai dengan 30 Desember. Jadi kita ada scholarship early bird ya teman-teman ya. Untuk tahun pertama, ini ada di PPT juga, ya PPT-nya itu di-share. Kalau untuk rata-ratanya 9%, itu potongannya 50% setiap tahun. Ya. Kalau untuk yang rata-ratanya 75 ke atas, itu potongannya 30, 35, 40. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini PPT ini ada di Yes Education. Nah, parents di Indonesia, mereka kan biasanya mau minta, Miss, kalau jadi kira-kira 3 tahun anak saya perlu siapin berapa ya, Miss? Oh, 19.353, Bu. Tiap tahunnya berapa, Miss? Living cost-nya berapa, Miss? That must be the question of Indonesian market, isn't it? Setuju nggak? Coba nggak ada yang jawab. Kayaknya bukan begitu marketnya ya. Iya benar. Begitu ya kan, Kak Farid ya? Yes, absolutely. Iya Jadi kan? parents memang details banget terutama ya. Detail. Detail. So, I provide you with this. Ya. Jadi, kalau si student bayar commitment fee by 30 of December, commitment fee-nya itu sekitar 1.500 atau dirupiahin pada tanggal 26 November kemarin, lewat BCA, ya, mana ya? Ini ya, BCA course.
Ya, ini permintaan student. Jadi ini teman-teman hanya ngasih tahu ke Kak Farid atau Yes Education, studentnya di jurusan ini mau dikonversi tanggal ini pakai bank ini. Kemana ada yang pakai bank Muamalat, BRI, ya saya browsing lah, tinggal saya ganti aja ini, ya kan? Karena udah pakai rumus semua saya buat. Nah, 1.500 dia akan dapat kalau nilai rata-rata 75 sampai 89, tahun pertama dia dapat potongan 30%. 30% dari 9925 ini ya. Nah, itu adalah 2977,5. Dipotong dari yang harga asli, dipotong yang potongan 30% ini tinggal 694. Miss, emang kalau per tahun pertama saya harus bayar berapa ya, Miss? Jangan khawatir teman-teman, saya siapkan materinya. Ya, tahun kedua itu potongannya 35%. Jadi 3473 potongannya. 9925 dipotong 3473 itu 124 dirupiahinnya, ya kan? Tahun ketiga, oh jadi Bu, ini ya Bu ya, kalau konversi per tanggal ini pakai bank BCA misalnya ya, itu totalnya itu 19.35375 Bu untuk 3 tahun. Yang kalau dikonversikan ke dalam rupiah itu 37358 gitu ya. Kak Farid, ini agent partner ini mereka eh, untuk commission itu dari untuk perhitungan commission dari Yes Education lah ya. Ya, dari Yes Apakah dapat Education tiap nantinya Kak, tahun, sesuai dengan apakah agreement masing-masing. agreement masing-masing ya? Oke, oke ya. Jadi kita juga teman-teman nanti boleh cek ke Yes Education. Kita juga walaupun dengan harga segini kita juga menawarkan atau memberikan komisi yang menarik. Ya, tidak hanya ya nanti teman-teman tanya ke Yes Education. Nah, ini ini karena ini file yang untuk dibagikan ke parents ya. Jadi saya hanya akan tulis bahwa kalau nilai rata-ratanya 90% dari kelas 10 sampai kelas 12, jadi bisa dapat total 50%. Nah, pertanyaannya living cost. Miss, living costnya berapa, Miss? Ini living cost-nya. Actual living cost is based on the student's lifestyle. Kalau teman-teman mau saya bagikan contoh seperti ini, saya bisa bagikan ya. Saya bagikan di chat ya. Saya untuk sebagai referensi teman-teman ya. Ini saya bagikan. Teman-teman, maksudnya teman-teman boleh minta seperti ini ke saya ya, lewat Yes Education ya. Bentar ya. 5 menit lagi ya teman-teman ya. Saya sorry ya, I take a lot of your time. Uh, that of modify. Iya, teman-teman agent, please feel free to ask this kind of file for your interested student. Oke, itu ya itu contoh aja. Saya bagikan ke teman-teman ya, itu contoh aja. Nggak ada ya. Nah, kemudian ini ada living cost. Living cost itu tuh di sana akomodasi itu sebenarnya ada yang dari 540 atau 560 student saya ada dapat, tapi saya naikin itu sekitar 600 sampai 700. Mealnya itu per week. Kalau saya waktu itu yang 50 per week, kalau 1 bulan minggu itu berarti 200. Ada yang 70 per week misalnya anak cowok gitu ya. Itu saya belanja itu. Saya belanjanya itu di di Lidl. Jadi saya buka Lidl online katalog ya. Lidl bentar ya. Lidl online katalog. Nah, saya akhirnya catat apa aja yang lagi promo. Kalau misalnya ada parents yang bilang, "Masa sih Miss bisa 50 euro 1 minggu?" Bisa banget. Bisa banget teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat nih ya, ini 20 sampai oke yang ini aja ya. Nah, ini saya waktu itu kalau di sana tuh kayak kentang raw gitu ya, 1 kilo itu 0,7. Kalau kayak French fries 500 gram itu waktu itu saya 500 euro, sorry, 1 euro. Nih, Nutella aja tuh dia 1,88 2 euro. Ya, jadi ini caranya waktu itu saya di sana, ini aja 1 kilo 0,85. Kita beli di Jerman aja ya alpukat ya, mahal banget alpukat di sini. beli beli alpukat aja sampai ke Jerman ya gitu ya. Nah ini ya teman-teman. Nah, nah kalau misalnya pun ada yang mau dikonekin dengan student dari Indonesia, please feel free to let me know ya.
I will provide you any support as long as you are promoting our program. Gitu ya. Tadi, nah ini ya. Terus insurance itu tergantung coveragenya 100 atau 120. Ini sudah ada di file yang tadi. Transportation kalau within zone nation, jadi dari zona A, zona B, zona C, zona D. Within zone nation biasanya kalau dia ada dia student itu ada namanya student discount 70 euro. Tadi udah seperti dijelaskan juga ya sama student testimonial kita. Data internet 15 sampai 20 euro itu udah gede banget ya. Nah, kemudian kalau untuk apply visa nanti namanya bukan local. Kalau kayak Australia di local misalnya sekarang berapa sih Kak Farid? Australia 400, 600. Eh, roughly sekitar 700 jutaan lah. Kalau 700 ya? university Wah, level ya. University level. wow, naik terus ya. Nah, itu kan dilekan. Kita kan bisa bilang, Bapak, Ibu, 3 bulan selama pemrosesan visa jangan diganggu buat, ya, jangan diturun dari 700 ya. Biasanya kalau misalnya syaratnya 600, kita bilang 700 gitu kan. Jangan 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 turun dari 700 ya gitu. Tapi pas kita lagi proses visa, dia turun dari 700 kan kita yang agent bukan kan? Gitu. Kak, ini jangan turun gitu kan. Nah, tapi kalau di Jerman, dia itu namanya block account. Jadi nanti saya akan guide teman-teman juga, jangan khawatir. Kita akan buat block account. Block account itu dana ditahan selama setahun, ya, atau sekitar 229 juta. Dan government akan cairkan untuk biaya hidup si student setiap bulannya itu 992 euro. Kan biaya hidup kalau di Saint Living kan 985. Nah, 992 euro. Nah, kalau misalnya ada parents yang keberatan di sini, bilang aja benefitnya adalah satu apa? Pada waktu konversi pembelian euronya, pada waktu pakai konversi pada saat itu, ya kan? Siapa tahu nanti tiap bulan naik naik gitu kan? Nah, itu satu. Tapi ini udah stabil. Setiap bulan tinggal dicarikan oleh government 992 euro, ya kan? Dua, kalau misalnya si studentnya part time, misalnya ternyata orang tuanya minjem dari bank. Ya kalau ketika dicariin government, ya anaknya balikin ke Indonesia dong buat orang tuanya bayar misalnya cicilan gitu ya. Ya anaknya hidup dari yang part time tadi. Ini just my idea gitu ya. Eh, ya pakai yang dari part time tadi gitu. Nih. Oke, apalagi teman-teman yang kira-kira teman-teman ragu atau pertanyakan. First thing first, I need you to have confidence, ya, about the destination, about BSBI, and about our support. Ya, saya melalui Yes Education will be very supporting you with any information in any equipment or anything to promote BSBI as long as you are committed to promote and to resulting for BSBI. Apa? Ada yang mau ditanyakan kah? Oke, Kayaknya banyak banget. silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau chat di Q&A chat box. Untuk pertanyaan seputar study in Germany, ini saya lihat juga memang mungkin ada banyak yang baru ya untuk studi Germany. Jadi ini informasi yang sangat eh, menarik begitu informasinya, studi destinasi baru untuk teman-teman. Walaupun sebenarnya Jerman sendiri destinasinya cukup populer di Indonesia, gitu ya. Ya, Jadi kalau mungkin saya kalau bilang, dari kita pertanyaannya, dari saya sih pribadi boleh, pertanyaannya boleh, boleh. terkait dengan masalah visa. Berarti untuk student itu visanya apakah per tahun atau memang dapatnya selama studinya? Nah, kalau bisa Jerman itu per tahun satu, karena ya blok account-nya tahun, ya kan? Makanya ada namanya free legal support untuk student BSBI di mana 3 bulan sebelum visanya itu expired untuk student, biasanya kita akan notice lewat student portal, ini visa kamu udah mau habis, kamu ke SCRS office dong, SCRS Immigration Law Firm-nya kita ya. SCRS office dong, atur appointment gitu. Bertahun Pak jawabannya. Oke, siap. Jadi blok account itu sendiri pun juga nanti dibayarkan di awal ya setiap tahun. Iya, setiap tahun. Misalnya dia setiap bulan kan, kan misalnya si studennya kan, bentar ya, eh, bentar ya. Jadi misalnya si dia setiap bulan
Mana ya tadi? Bisa. Nih, bisa nih kan setiap bulan kan dicariin oleh government 992 euro, ya kan? Withdrawn block account dari government kan 992. Tapi si student kan misalnya dia dari partanya menghasilkan 900. Kebutuhan setiap bulannya 1.200. Jadi mungkin cuma ambil 300 dari block accountnya. Atau mungkin dia setahun cuman ini ya, span-nya setahun ya yang digunakan. Yang mungkin dia yang dipakainya cuma 5.000. Ya orang tuanya untuk perpanjangan berikutnya hanya perlu nambah 6.000. Tapi setiap bulan orang tuanya tidak perlu lagi mikirin anak saya udah saya kirimin belum ya? Aduh sekarang euro lagi mahal banget lagi gitu kan. Udah lah nak kamu cari makan sendiri aja. Which is bisa aja sih gitu kan. Ya tapi kan kalau orang anak yang mau bantu kan ya tinggal return aja, balikin aja ke Indonesia gitu. Ya nggak? Gitu. Oke. Very good question Kak. Apalagi Kak Farid. Atau teman-teman di sini atau terlalu banyak informasi, pusing kayaknya. Ya, mungkin Atau karena memang baru ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman apapun itu eh, hmm, terkait dengan BSBI ataupun study in Germany mungkin yang baru pertama kali untuk hmm, promote study in Germany ya. Silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin biasa ditanyakan oleh student atau parents yang mungkin belum tahu, tuh. silakan bisa ditanyakan. Ada yang udah pernah ketemu internship student to Germany? Come on, please share. Don't hesitate to share anything. Ya, sebenarnya sih ya itu tadi mungkin karena dari destination Jerman itu quite populer. Pertanyaan Mm-mm. itu ada, tapi karena memang dari para agent, dari teman-teman konselor dan agent sendiri mungkin belum banyak ya informasi mengenai study in Germany. Jadi mereka mereka belum pede. Nah, dengan adanya informasi seperti Ya. ini diharapkan sudah cukup membantu untuk informasi mengenai studi Germany. Perbandingannya tadi ya untuk yang apa namanya, yang German apa local general general education sama education lah dari BSBA. PSPI itu sendiri. Itu perbedaannya. Tuh, Itu ya, betul. student Nah, college. eh, satu lagi, aku mau jelasin aja, Kak, kalau untuk yang master program, kita ada namanya academic master sama professional master. Ini aku udah share di grupnya Yes Education. Mungkin teman-teman Yes Education juga boleh nanti share ke teman-teman agent di sini. Ini gini aja sih, gitu ya. Jadi kita ada yang kayak internship, ada yang enggak, gitu ya. Nah, kalau yang pakai internship itu degree-nya dari lokal, ya, dari Spanyol. Kemudian kampus lokasinya udah ada di sini. Intake-nya kapan? Jadi gini loh teman-teman. Aku tahu semua informasi ini ada di website ya. Tapi listen, I've been there. Cari informasi di website itu capek, ya kan? Bacain semuanya. Jadi aku siapin teman-teman di tabel seperti ini. Sama kayak tadi ya, aku mintain brosur ya. Brosurnya tuh harus ada gini-gini-gini gitu ya. Eh, Kayak yang program summary tadi sama budget plan gitu ya. Ini aku juga siapin ya teman-teman. Jadi ini perbedaannya kalau internship dia plusnya apa gitu ya. Kalau academic master dia plusnya dari established institution. Kalau ini dia bisa double degree, cuman dia harus nambah 1.200. Programnya apa. Nah, ini ada many more lagi programnya. Tuh. Jadi, eh aku setiap hari selalu memikirkan karena aku tahu program yang teman-teman tawarkan bukan hanya PSBI dan destinasi yang teman-teman tawarkan itu banyak dan Jerman atau Eropa itu destinasi yang tidak common seperti Australia, UK, Kanada di Indonesia. So, aku tuh hampir tiap hari mikirin gimana ya supaya teman-teman agent ini mudah paham ya eh with our program gitu ya. Oke, ini aku boleh kasih ke teman-teman di sini ya Kak ya. Ini salah satu benefitnya Ya, teman-teman. Boleh ya? silakan. Ini cuman cuman summary-nya aja. Mm-mm. eh iya, jadi aku selalu berpikiran gimana biar lebih praktis gitu loh teman-teman pahamnya. Bentar ya. Siapinnya itu. Habis ini udah kok. Aku tadi cuman harus mastiin ke teman-teman bahwa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nggak yang ada internshipnya? Ada, tapi begini-begini ya.
Okay, I think that's all my presentation. Dan nggak ada yang mau nanya juga kayak. Pusing kayak, banyak ya. Kayaknya iya, overwhelming informasinya juga ya. Jadi mungkin saya sedikit bertanya untuk memperjelas Boleh, juga biar teman-teman agent juga tahu. Ini terkait boleh. dengan masalah apa namanya tadi aplikasi. Kan tadi ada 3 intake ya untuk BSBI, ada Januari, Mei, sama Oktober ya kalau nggak salah ya. Betul Ya, ya. Nah, itu what is your suggest time untuk apa namanya timeline, aplikasi timeline. aplikasinya timelinenya. Oke, kalau misalnya intake Februari, ya, jadi gini, kalau kita ngomongin timeline di Indonesia, kita harus pertimbangkan dengan timeline. Kita harus align it with the visa timeline, ya. Visa timeline itu dia 12 minggu by regulation. Tapi untuk student BSBI yang pernah saya alami itu paling lama itu 3 minggu. Student yang kita udah ada cukup banyak student ya, sekitar 12 student sampai saat ini. Itu dia ada yang 3 minggu. Oke, to be honest, ada yang pernah rejected itu karena dia apply berbarengan dengan keluarganya. Saya udah bilang kalau mau apply berbarengan keluarga, ntar nunggu kamu settle dulu di sana. Saya bilang. Ternyata dia tanpa ngasih tahu agent, dia di belakang agent tuh nge-apply juga buat keluarganya. Ya, jadi kalau misalnya mau bawa keluarga, bisa bawa keluarga nggak? Saran saya, setelah student settle di sana minimal 3 bulan. Kenapa? Ini sorry ya Kak Farid ya, aku jelasin dulu ya untuk teman-teman dapat gambarannya. Pasti akan ada pertanyaan itu gitu ya. Nah, tapi walaupun teman-teman nanti lupa, coba boleh tanya ke Yesud. Nah, misalnya dia udah sampai di sana, ketika student berangkat itu namanya dia dapat entry visa. Entry visa itu hanya berlaku 3 bulan teman-teman. Jadi ketika student sampai di sana dia harus segera tukarkan entry visa itu dengan student resident permit. Nanti seperti kartu kayak KTP, ya kayak KITAS gitu ya. Nah itu dengan begitulah dia baru udah mulai boleh cari kerja part time, long term rent gitu ya. Tapi kalau dia berbarengan dia aja masih pakai entry visa, bawa keluarga barengan. Kena reject ya, habis itu dia apply nih di next intake di Februarinya. Cepet banget. Aku aja kayak yang, udah keluar bukannya kayak baru 10 hari yang lalu, aku bilang. Nah, tapi kita ngomong worst come to worst-nya, itu normalnya yang diminta di kedutaan itu pengurusan visa itu 12 minggu tidak boleh di follow up. 12 minggu. Ya, berarti kalau intake Februari kita harus hitung mundur 12 minggu. Intake Mei kita harus hitung mundur 12 minggu. Tapi jangan berpatokan pada itu. Di BSBI kita ada toleransi namanya late enroll 30 hari. Ya, misalnya ada last minute nih, tapi anaknya nggak mau nunggu lagi nih. Soalnya student saya yang pertama itu baru masuk di Februari. Tahu nggak kapan kita dapat leads-nya? Kita dapat leads-nya itu di awal Desember, intake-nya Februari. Dia itu baru komplit dokumennya 27 Desember. Karena kita baru kenal di awal Desember, di tanggal 2 Desember. 27 Desember, dia baru komplit, dapat offer letter. Waktu itu kan orang mah udah liburan Natal ya. Dia baru bisa apply visa itu tanggal 7 Januari, dan untungnya cepat keluarnya visanya. Jadi, kalau kita mau ikutin timeline yang by aturan 12 minggu, tapi teman-teman kita itu orang hunter, teman-teman. Segala anything yang bisa kita usahain possible, let's make it possible. Oke, that's the thing. Ya, jadi jangan berpatokan pada itu. Kemudian kita ada intake Februari, kita juga ada intake Juli, Kak. Juli beberapa program seperti kita lihat di sini ya. Tapi kalau untuk yang UG itu ada di Februari, Mei, sama Oktober. Jadi kalau mau teman idealnya 3 bulan sebelum intake, tapi teman-teman kita hunter ya teman-teman ya. Orang sales itu biasanya hunter gitu ya. Don't miss a catch ya, in any way lah. Tiga bulan, 12 minggu sebelum intake. Oke. To be honest, kalau untuk BSBI secara internal support, I can say we are excellent. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah kenal saya. Kalaupun BSBI tidak se-excellent ini, I will not be staying here like
3 years for now. Yeah. And if I thought it's not gonna work, I would not stay here for almost 2 years so far, gitu ya. So, teman-teman, saya juga keep in touch dengan student Indonesia di sana, and we are happy. Ya. Nanti kalau teman-teman perlu student ambassador kita to talk to your student, just let me know. Oke? Anything else? Jangan berpatokan pada 12 minggunya ya. Cek ke saya dulu. Misalnya nanti kenalnya di Februari di Desember. Rebecca anaknya ini mau Februari. Oke, ayo kita gas. Siap? Siap, let's start. Ya. Yap. Oke. Apalagi? Ayo, very good question, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? I think that's all from me. If Mhm. no one have question, I think we should end the Ya, I session, think right? no one has Ya, question yet. Mungkin masih belum tahu apa yang mau ditanyakan atau nggak apa-apa. belum tahu case studentnya seperti apa. Boleh nanti kalau ada pertanyaan susulan ya, yang atau case student yang mau ditanyakan, silakan bisa menghubungi kita melalui Yes Education. Ada saya, Farid, ada tim yang lain, ada Jasi, Ya sih. Febri dan Reta untuk kontak. Nanti misalnya pun tadi seperti yang Miss Rebecca eh, infokan, kalau misalnya parents atau student mau discuss langsung dengan Miss Rebecca terkait dengan studi di Jermannya, bisa. Kita bisa arrange juga ya Miss ya. Gitu. Ya, yes, please, please. Informasi awal apapun yang Saya kita dengan senang. akan kita support. Ya, Okay, thank you very much, mungkin itu everyone, for saja. your time and attending and your attention this session. Makasih banyak, Pak Farid. Have Ya, a good weekend. terima Bye. kasih semuanya. Terima kasih Miss Rebecca. Thank you and see you again in next Yes Education webinar session ya. Siap. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Mas Wi.